Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mahesti Destania dengan NIM L1A11958 dari Peminatan Silvikultur. Nah, di video kali ini saya akan kembali menjelaskan terkait tentang sistem silvikultur, yaitu tebang rumpang. Apa sajakah yang ada di dalam pengertian tebang rumpang? Mari kita saksikan. Nah, di slide selanjutnya kita akan menemukan pengertian ataupun definisi dari beberapa kata yang ada di dalam teknik tebang rumpang. Yang pertama itu ada rumpang sendiri, yaitu merupakan sebuah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar dengan ukuran 1 sampai 2 kali dari tinggi pohon tepinya. Lalu di sini ada juga definisi dari pemanenan tebang rumpang yang merupakan tebangan yang berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang itu sendiri. Nah, rumpang itu sendiri dibuat untuk memenuhi beberapa fungsi sebagai contohnya untuk memenuhi iklim mikro, mencegah terakumulasinya bahan bakar, penataan yang jelas sehingga dapat diketahui jenis dan jumlah dari pohon yang akan ditebang, serta untuk menjaga ekosistem hutan itu sendiri. Nah, rumpang itu sendiri berperan penting terhadap dinamika dari vegetasi yang ada pada rumpang tersebut. Lalu untuk ketersediaannya sendiri, rumpang ataupun celah yang terbuka pada tegakan hutan, maka cahaya matahari dapat mencapai lantai hutan dan dapat menciptakan kondisi temperatur yang mampu merangsang mikroorganisme pengurai serasa semakin aktif, yang nantinya akan melepaskan unsur hara yang terkandung di dalam sesarah tersebut, seperti dari batang yang mati, daun-daunan yang kering, serta ranting-ranting yang sudah membusuk. Nah, keadaan ini sendiri juga memberikan keuntungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anakan, di mana sebagai material tegakan yang ada di dalam rumpang sendiri dapat berkembang dan pertumbuhannya ini relatif lebih cepat dibandingkan pada lokasi yang ada di bawah tadi tersebut. Lalu di slide selanjutnya kita akan menemukan apa saja prinsip-prinsip yang ada di dalam sistem tebang rumpang tersebut. Yang pertama itu adalah di mana sistem silvikultur tebang rumpang ini dilakukan pada tegakan tidak sumur ataupun unified stance. Nah, lalu yang kedua ini untuk teknik pemanenan dengan tebang kelompok ataupun rumpang ini sendiri itu harus dilakukan secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan syarat ataupun yang menuju ke jalan TPN tersebut. Lalu yang ketiga, prinsip unit manajemen terkecilnya sendiri adalah TPN, di mana yang keempat ada rumpang sendiri itu adalah sebagai unit perlakuan dari sistem silvikultur. Lalu yang kelima itu adalah prinsipnya ini untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut, dan yang terakhir adalah untuk menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi permukaan yang ada. Lanjut di sini kita masuk ke tujuan dari tebang rumpang itu sendiri, di mana tujuan tebang rumpang itu adalah untuk peningkatan produktivitas tegakan hutan tidak seumur melalui tebangan dalam kelompok, dan untuk memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang itu sendiri, dan untuk meningkatkan riat dalam rangka memperoleh pemanenan yang lestari pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK ataupun KPHP. Nah, tebang rumpang sendiri ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu adalah sifat kompromi antara ekologi dan ekonominya. Lalu yang kedua itu ada sifat mudah dalam pengendalian dan pengawasannya. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas sedikit dari ketentuan umum tentang sistem tebang rumpang, di mana yang pertama itu untuk sistem tebang rumpang itu sendiri menggunakan blok tebangan, yaitu lokasi tebangan tahunan yang merupakan 1 sampai 35 luas areal pengelolaan ataupun unit manajemen setelah dikurangi dari kawasan lindung ataupun kawasan yang tidak efektif. Lalu untuk rumpang sendiri, lokasi penebangannya ini luasnya bisa mencapai 1000 sampai 2500 mm persegi ataupun selebar dengan 1 sampai 1,5 kali tinggi pohon tepinya. Lalu
untuk ketentuan selanjutnya ada di dalam anak petak ini bisa mencapai 10 sampai 40 tegakan rumpang. Lalu selanjutnya ketentuannya untuk jarak dari tebang rumpang itu sendiri berkisar sekitar 100 meter. Nah, untuk ACC berdasarkan luas areal, dia sendiri bukan berdasarkan diap tegakan, melainkan berdasarkan pembagian luas dalam blok, di mana yang pertama itu 40-60% merupakan kawasan produksi yang terdiri dari 40-50% tegakan rumpang dan 40-50% dari tegakan utuh. Nah, yang kedua itu di dalam pembagian luas bloknya ini bisa mencapai 20-50% kawasan lindung yang terdiri dari 10-20% lembah ataupun sungai dan rawa, lalu 20-30% daerah berlereng curam ataupun pula kurang lebih 40%-nya. Lalu di slide selanjutnya di sini kita akan menemukan apa saja tahapan kegiatan dari sistem pemanenan tebang rumpang ini sendiri. Yang pertama itu ada penataan areal kerja ataupun PAK, yang kedua ada pembukaan wilayah hutan ataupun PWH, yang ketiga adalah merisalah hutan yang rumpang, lalu yang keempat ada pembuatan rumpang, yang kelima ada pembinaan rumpang, yang keenam ada pemanenan, dan yang terakhir ada perlindungan dan pengamanan hutan setelah kegiatan tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang nama kegiatan serta tahun dalam sistem tebang rumpang itu sendiri. Yang pertama ada untuk pembuatan jalan itu dilakukan minimal 3 tahun sebelum masa penanaman. Lalu untuk uraian pekerjaannya ini sendiri, ketika jalan dibuat itu menelusuri dan menyabuk bukit dengan intensitas 20-30 meter per hektar. Lalu yang kedua itu ada pembuatan TPN, di mana kegiatan ini dilakukan minimal setahun sebelum kegiatan. Jika untuk TPK-nya ini di pinggir jalan ataupun biasanya di pinggir jalan logging yang biasanya pada jarak setengah sampai 1 km dan luasnya ini mencapai 300 meter persegi. Lalu yang ketiga ada penetapan jaringan jalan syarat, di mana ini juga dilakukan setahun sebelum kegiatan. Nah, untuk uraian pekerjaannya di mana ketika jaringan syarat ini dibuat, dia berbentuk tanduk rusa dan tidak boleh simpang siur, dan juga tidak boleh bercabang banyak seperti percabangan pohon yang nantinya untuk memperkecil jumlah pohon ataupun jumlah pohon yang cacat. Nah, untuk area jalan syarat ini sendiri juga harus diberi tanda dengan cat di pohon, dan untuk jalan syarat tertentu menelusuri punggung bukit yang panjangnya bisa mencapai 100-700 meter dari TPN. Nah, yang keempat itu ada kegiatan plotting calon rumpang, di mana kegiatan ini juga dilakukan minimal setahun sebelum kegiatan tersebut. Nah, di mana uraian dari pekerjaan tersebut merupakan ketika calon rumpang diletakkan secara sistematik pada jalan syarat. Nah, untuk lebar calon rumpangnya ini sendiri 1,0 sampai 1,5 kali dari tinggi pohon tepinya. Nah, untuk luasnya sendiri itu antara 100 sampai 2000 meter persegi. Nah, untuk jarak calon rumpang itu sendiri minimal 100 meter sehingga rumpang itu dan tegakan yang tinggal tidak berseling. Maksud saya di sini berseling. Nah, untuk luas rumpangan sekitar 25% dari luas petak, yang biasanya itu sisanya adalah tegakan tinggal, dan kantong pelestariannya ini berkisar 50%. Nah, untuk satu unit jalan syarat terdapat 50-60 rumpang dengan luas 4-10 hektar pada satu TPN, dan itu juga terdapat 1-3 anak petak ataupun jalan syarat. Lalu lanjut ke kegiatan selanjutnya dari sistem tebang rumpang itu sendiri, ada pembalakan di mana dilakukan setelah ataupun saat hendak memulai kegiatan, di mana semua pohon dan calon rumpang itu dipanen dengan volume tebangan 50-100 meter pangkat 3, di mana rumpang ataupun pohon itu berdiameter kurang lebih dari 20 cm.
Lalu di kegiatan selanjutnya ada pembebasan tajuk. Nah, untuk uraian kegiatannya ini sendiri ada dari permudaan yang berkecambang dalam rumpang yang dipilih dari pohon ataupun calon pengisi lapisan kanopi atas ataupun PCA, dan dibebaskan dari tajuk dengan jarak 3-4 meter. Nah, untuk PCA itu sendiri diberi tanda cat. Lalu untuk pada tegakan utuh sama sekali tidak ada perlakuan. Nah, ketika pembebasan itu dia menggunakan metode tebasan. Nah, kegiatan ini dilakukan kurang lebih 3 tahun setelah kegiatan yang tadi dilakukan. Lalu kegiatan terakhir yaitu ada pembebasan tajuk. Di sini kegiatan ini dilakukan setelah 5 tahun, bahkan bisa sampai 8 ataupun 15 tahun setelah kegiatan awal, di mana ketika pembebasan tajuk ini dengan caranya itu adalah dengan meneres pohon yang menaungi ataupun menghimpit tajuk dari PCA tadi. Contohnya itu bisa menggunakan cangkul pohon. Lah, untuk cara ini itu bisa diulangin pada tahun ke-8 ataupun tahun ke-15 dengan menggunakan cangkul pohon. Nah, untuk mengerjakan 5 rumpang per hari ataupun orang yang mengerjakan ini membutuhkan waktu kurang lebih 3-15 tahun. Nah, ini juga disebut sebagai pembinaan rumpang tebangan. Nah, untuk tiap rumpang itu sendiri ada berkisar 6-10 PCA. Nah, demikian sedikit materi yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini mengenai sistem silvikultur yaitu tebang rumpang. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika materi tersebut belum bisa memuaskan hati penonton, dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video